Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Maharani dari kelas akuntansi A Malam, NIM 112060.026. Nah, saya akan membahas salah satu entrepreneur sukses, yaitu Thomas Bata. Thomas Bata adalah pendiri PT Sepatu Bata. Pertama kali didirikan Sepatu Bata pada tanggal 24/1894. Perusahaan swasta yang berindustri retail dan manufaktur. Thomas Bata mendirikan perusahaan sepatu Bata itu bersama dengan dua saudaranya, yaitu Antonin Jr. dan Anna. Perusahaan tersebut didirikan di kota Zlin. Selain pabriknya, Thomas Bata juga menginvestasikan di bagian transportasi, infrastruktur, jasa, pendidikan, dan kesehatan. Thomas Bata menjadi salah satu pengusaha terbesar pada zaman itu. Thomas Bata berasal dari keluarga tukang sepatu. Keluarganya bekerja di bidang pembuatan sepatu selama berabad-abad. Pada umur 12 tahun, Thomas mulai tertarik dengan pekerjaan ayahnya. Dia tidak tertarik dengan cara pembuatan sepatu, tetapi juga dengan strategi penjualannya. 2 tahun kemudian, dia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pindah ke kota Prostejov, walaupun dia tidak mendapatkan izin dari ayahnya. Di sana dia bekerja di perusahaan Faber yang mengkhususkan diri dalam memproduksi mesin pembuat sepatu. Dia bisa mendapatkan kecakapan teknik baru, tetapi tidak lama kemudian dia dihentikan kerja karena majikannya khawatir Thomas nanti bisa menjadi konkurensi. Dan akhirnya Thomas kembali ke rumah ayahnya, tetapi mereka bertengkar dan Thomas memutuskan berangkat ke kota Wina, di mana tinggal adiknya yang bernama Anna. Thomas saat itu tidak punya apa-apa, tetapi Anna membantunya dan meminjamkan uang kepada Thomas. Lalu Thomas membuka usaha dan mulai bekerja di bengkel pembuatan sepatu sendiri. Namun dia tidak ada pengetahuan tentang keadaan pasar lokal di sana. Dia juga bekerja tanpa izin. Oleh karena itu dia kembali ke rumah ayahnya di kota Uhsk Hardiste dan mulai berusaha di sana. Pada tahun 1894, Thomas, saudara laki-lakinya Antonin, dan saudara perempuannya Anna mendirikan perusahaan sepatu di kota Zlin. Saudara-saudara Bata awalnya membuat hanya satu jenis sepatu kulit. Mereka mempunyai sekitar 10 pekerja yang harus bekerja dengan jam kerja dan mendapatkan gaji mingguan. Itu adalah suatu yang tidak biasa pada waktu itu, tetapi zaman itu cara mengelola perusahaan itu dianggap merintis. Pada tahun 1895, mereka mempunyai hutang yang sangat besar dan mereka sudah tidak mampu membayarnya lagi. Pada jangka waktu itu, mereka mengalami krisis besar. Saat Antonin dipanggil dinas militer, Thomas terpaksa menjadi kepala perusahaan. Dia mendapatkan ide bagaimana dia bisa menyingkirkan atau membayar hutang. Pada tahun 1894, Thomas, saudara laki-lakinya Antonin, dan saudara perempuannya Anna mendirikan perusahaan sepatu di kota Zlin. Saudara-saudara Bata awalnya membuat hanya satu jenis sepatu kulit. Mereka mempunyai sekitar 10 pekerja yang harus bekerja dengan jam kerja dan mendapatkan gaji mingguan. Itu adalah suatu yang tidak biasa pada waktu itu, tetapi zaman itu cara mengelola perusahaan itu dianggap merintis. Pada tahun 1895, mereka mempunyai hutang yang sangat besar dan mereka sudah tidak mampu membayarnya lagi. Pada jangka waktu itu, mereka mengalami krisis besar. Saat Antonin dipanggil dinas militer, Thomas terpaksa menjadi kepala perusahaan. Dia mendapatkan ide bagaimana dia bisa menyingkirkan atau membayar hutang.
Pada tahun 1896, Thomas mampu menyingkirkan semua hutang. Tetapi tidak lama kemudian, sebuah perusahaan yang bernama Codis dengan tiba-tiba bangkrut. Semua tukang sepatu di wilayah itu, termasuk Thomas juga, mempunyai surat sanggup bayar disimpan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan ayah Thomas bangkrut juga. Tetapi Thomas tidak mau menyerah. Dia menyiapkan beberapa inovasi yang bisa membantu perusahaan Thomas untuk tidak bangkrut. Dia memutuskan menjahit sepatu dengan kain karena harga jauh lebih murah daripada kulit asli dan juga lebih terjangkau. Saat ini sepatu kain yang mempunyai bagian depan dari kulit dan sol luar dikenal di Ceko sebagai Batovki atau sepatu bata. Setelah iklan untuk sepatu kain ini diterbitkan, sangat banyak orang yang tertarik dengan sepatu ini. Produksi dimulai dengan cepat dan Thomas langsung membeli mesin jahit yang pertama di Jerman. Pada tanggal 12 Juli 1932, Thomas Bata meninggal dunia ketika pesawat jet pribadinya jatuh dekat komplek pabrik miliknya. Lalu Thomas Jr. Yaitu anaknya mewarisi sebagian besar bisnis Bata dan mendirikan induk perusahaan organisasi sepatu Bata. Putra pendiri Bata, Thomas J. Bata, tahun 1914 sampai 2008 adalah penerima penghargaan pencapaian seumur hidup untuk pertama kalinya pada tahun 2007 atas prestasinya sebagai pengusaha yang bertanggung jawab. Ia memenangkan penghargaan ini berkat penghargaan yang luar biasa dalam tanggung jawab sosial serta dedikasinya pada bisnis keluarga Bata yang berperan penting pada reputasi perusahaan di mancanegara. Berikut penjelasan tentang berdirinya perusahaan PT Sepatu Bata yang didirikan oleh Thomas Bata. Begitu banyak ya rintangan yang Thomas Bata hadapi dalam bisnis yang dia jalankan. Tapi dia orang yang tidak mudah menyerah, berani bertindak, mencoba segala sesuatu, dan mau belajar. Dan dia jalankan semuanya itu dengan tekun. Makanya bisnis PT Sepatu Bata terus maju sampai saat ini. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.